Bosan-bosan ya Pak bahas ini ya Pak mengenai pelarangan ekspor beberapa mineral dan selalu kita update apapun Iya. kita diskusikan terkait juga mengenai timeline, roadmap dan lain-lain. Nah sekarang Presiden ini menyebut katanya 90% bauksit kita ini diekspor ke China. Emang China sebagai langganan utama ya untuk bauksit Indonesia ya Pak Ronald ya? Iya betul, karena Cina yang paling mudah proses dari mulai tata niaga sampai kepada hal-hal yang sifatnya teknis di dalam rangka untuk kita mengekspor bauksit. Jadi memang Cina lah yang negara satu-satunya yang menerima bauksit kita di sasaran ekspor kita tahun lalu. Berarti dengan kata lain larangan ekspor yang akan diberlakukan nanti ini secara otomatis akan menutup perdagangan bauksit antara Indonesia dan juga China ya Pak Ronald ya? Saya nggak berani mengatakan begitu karena masih banyak negara lain yang memang membutuhkan bauksit. Tapi kalau Cina memang satu-satunya tujuan utama bauksit Indonesia itu masuknya ke Cina. Mhm. Karena apa? Yang menginvestasikan juga proses dari kegiatan dari hulu ke hilir yang sekarang sedang digaungkan pemerintah untuk smelter, sasaran investasinya atau investornya dari Cina, Pak. Jadi Oke. ya suka tidak suka kita terikat pada komitmen itu. Makanya saya selalu bilang bahwa kalau kita mau menjadi negara maju, negara juga harus membantu untuk negara juga harus punya peran di dalam rangka Mhm. mengejawantakan smelter. Tidak hanya menunggu investor dari Cina. Mhm. Karena Mhm. investor dari Cina itu jauh lebih ingin kalau dia 100%. Sehingga kalau Oh, oke. 100% terus kita kan jadi penonton gitu loh. Mhm. Mhm. Nah ini yang harusnya kita bahas lebih mendetail. Mari kita wujudkan smelter itu untuk bisa jadi negara maju, tapi juga tidak hanya tugas swasta saja. Karena untuk mencari investor di luar Cina, Pak, agak berat. Mhm. Jepang itu Mhm. mahal, Pak. Mhm. Capex-nya mahal. Kedua, negara-negara lain ada Swiss, ada Australia, ada beberapa negara lain yang konsorsium, persyaratannya begitu ruwet, Pak. Kalau Cina ini, udahlah, you mau, ini gampangnya begitu lah. You mau, oke, saya ambil semua, tapi saya 100%. Mhm. Semua dari saya. You tinggal jadinya aja nanti. Tapi aluminanya dikirim ke Cina juga, Pak. Jadi kan Oke. kita nonton-nonton aja gitu. Oke, kalau ini kan disebut dan di-mention 90% ya, berarti masih ada sisa 10%. 10% ini ke pasar mana, Pak Ronald? Di Indonesia serapan domestiknya juga berapa banyak? Seperti apa nih gambarannya, Pak Ronald? Nah, saya kira kecil ya. Domestik kan kita sudah selalu bilang kita perlu cuma 13 juta. Kalau Mhm. 13 juta dari 60 kan kira-kira berapa persen. Kalau negara-negara lain yang membutuhkan bauksit hampir-hampir nggak ada yang mengekspor di luar Cina, Pak. Karena memang pedagang atau pengusaha bauksit itu kan ingin juga kemudahan-kemudahan. Kalau mereka mensyaratkan beberapa hal yang menyulitkan pengusaha, pengusaha sendiri juga tidak akan mau menjualnya ke negara itu. Karena apa? Karena sekarang ini kan ada perbedaan antara yang kita jual, Mbak. Mhm. Yang dijual ke Cina, kalau dibanding dengan Gini, itu Gini punya peraturan dia tidak boleh jual di atas 43 kalau tidak salah ayahnya. Kalau Ya. kita, Cina mau terima kalau ayahnya 46 sampai 48. Mhm. Sehingga Mhm. untuk memilah-milah bahan baku seperti itu kan tidak juga sulit ya. Tapi juga memerlukan memerlukan energi untuk memilah-milah. Karena rata-rata kan AL kita ini sekitar berkisar antara 43 sampai 45. Mhm. Ini yang Mhm. kira-kira umum. Tapi kalau yang lebih bagus itu kan harus kita eksplorasi lagi lebih mendalam sehingga memerlukan modal yang besar. Makanya sekarang pengusaha ini sedang melihat kira-kira peluangnya seperti apa. Kalau memang smelter belum bisa terwujud di tahun 2023 ini, ya banyak yang tidur nanti pengusaha. Karena pengusaha tidak bisa memproduksinya karena memerlukan modal dan mau dijual kemana gitu. Mhm. Karena kalau dijual di dalam negeri juga harga patokan di dalam negeri ini kan fluktuatif, Mbak. Ya, ya, Kita belum ya. punya patokan yang baku yang bisa mengikat. Mhm. Karena supply demand, karena banyaknya pengusaha bauksit dan hanya sedikit yang bisa menampung, sehingga ketentuan pemerintah pun ya banyak yang dilanggar. Mhm. Ya tinggal Anda mau apa nggak jual sama kita. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya artinya akhirnya kita banting harga.
Kalau banting harga Oke. terus, tentu juga tidak sehat. Sehingga Mhm. ini yang saya selalu dengungkan, kasihan rekan-rekan saya pengusaha boksit, ini harusnya dicarikan tempat. Karena ini kan potensi. Nanti kalau ada pabrik alumina, juga kami-kami yang mensuplai boksitnya, Pak. Mhm, Kalau mhm, kami mhm. sekarang ini sudah mulai pelan-pelan dibunuh dan mati, ya untuk meningkat kembali menjadi pengusaha boksit untuk mensuplai boksit ke smelter alumina, itu akan memerlukan juga permodalan yang besar Oke. dan lain sebagainya. Oke, ini Panjang. oke. Kan terakhir kan kita ketemu dan ngobrol sempat juga di-mention soal masalah pemerintah yang menargetkan juga adanya 8 refinery bauksit yang rampung di Juni 2023 ya Pak Ronald. Kalau nggak salah ya. Ini kan masih berbentuk tanah saat ini. Nah, ini apa sih kendala yang dihadapi? Karena kan kalau tadi seperti saya kutip apa yang dimentionkan oleh Pak Ronald, beberapa untuk menjaga keberlangsungan ya jika ekspor ditutup kan sebenarnya smelter adalah kuncinya sebagai salah satunya gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Pak Betul. dengan step-step yang ada ini? Ya kalau dilihat dari statement para pejabat pemerintah, selalu bilang pengusaha-pengusaha sekarang ini baru punya tapak pabriknya saja, belum ada kegiatan apa-apa. Itu pun Menteri SDM sendiri mengatakan begitu, karena kita diverifikasi semua. Dari 11 itu 8 diverifikasi semua, dan ternyata memang seperti apa yang saya sampaikan, kita baru 30-an%. Kalau toh setinggi-tingginya 48%. Mhm. Maka 48% itu belum bisa terlihat gitu, progres fisik yang nyata di lapangan. Karena itu baru tapak pabrik, sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, itu kira-kira yang menjadi nilai bobotnya. Jadi kalau Mhm. dibilang bahwa nanti akan jadi pada Mhm. Juni 2023, ya berharap aja ada yang menjadi Aladin gitu. Sehingga tiba-tiba ada gitu ya. Kalau sekarang pergerakannya ya tidak mungkin 2023. Pasti Mhm. kita minta waktu relaksasi itu sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Itu mungkin baru akan terwujud, itu pun tidak 8. Kemungkinan besar hanya 3. Mmm. Karena sekarang yang ada saja yang sudah hampir selesai tapi nggak selesai-selesai, itu adalah yang punya pemerintah sendiri. Apalagi yang swasta. Swasta itu Oke. kan murni dia Ya, mencari ya. sendiri. Kalau BUMN kan uangnya kiri kanan, Pak. Mhm, Masih nggak mhm, selesai juga. mhm. Nah ini kan perlu dipertanyakan itu aja. Kalau